Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dulu kita banyak mendengar nasihat, kalau kita punya motivasi yang baik, maksud kita baik, cara kita baik, pasti juga reaksi yang akan kita terima nanti pasti akan juga reaksi yang baik. Dan kita hidup bertahun-tahun dengan pola pikir seperti itu. Kalau maksud kita baik, motivasi kita baik, lalu cara kita baik, kita pasti akan mendapat reaksi yang baik dari orang. Tetapi saya harus dengan tegas mengingatkan kepada setiap pendengar sekalian bahwa hidup ini memang sudah berubah. Kadangkala maksud kita baik, motivasi kita baik, cara kita baik, justru langkah yang kita terima, reaksi yang kita terima, sikap yang ditujukan kepada kita, justru sikap yang bertolak belakang. Mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, apa maksudmu pendeta? Saya jelaskan. Saudara maksudnya baik supaya orang itu diberkati. Saudara maksudnya baik untuk orang itu berubah. Saudara maksudnya baik supaya orang itu mengenal kebenaran. Lalu saudara mulai menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Saudara mulai mengabarkan Injil. Saudara mulai beritahu jalan selamat. Pertanyaan saya sederhana. Pastikah orang itu menyambut dengan baik? Ada kalanya dia menyambut dengan baik. Tapi ada kalanya tentangan demi tentangan, perlawanan demi perlawanan dapat terjadi. Banyak orang begitu kecewa sampai akhirnya dia berkata, rasanya lebih mudah ngajak orang ke diskotik, rasanya lebih gampang ngajak orang pertama kali belajar ngerokok, rasanya lebih gampang ngajak orang ke tempat pelacuran daripada ngajak orang untuk hidup dalam kebenaran, ngajak orang untuk pergi ke gereja, ngajak orang untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang kadangkala kita mendapati kenyataan seperti itu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang tugas kita bukan untuk merubah orang, tapi tugas kita untuk mengabarkan kebenaran, sehingga dimanapun kita ada, kabarkan kebenaran. Apakah reaksi positif yang kita terima ataupun reaksi negatif yang kita terima, tetaplah bersyukur bahwa Tuhan sudah memakai kita untuk menabur kebenaran. Karena apapun yang kita tabur, kita menabur kebenaran itu, maka Allah sendiri akan menumbuhkan cepat atau lambat. Karena benih-benih kebenaran adalah benih-benih yang subur. Benih-benih kebenaran tidak pernah akan mati dicuri waktu, tapi benih-benih kebenaran satu saat pasti akan bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pengenalan akan firman Tuhan, sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena kita tahu betul, selama kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, tidak ada gunung yang terlalu tinggi yang kita gak bisa daki, tidak ada lembah yang terlalu curam sampai kita gak bisa jalani, tidak ada gunung batu yang terlalu kuat sampai kita tidak bisa kalahkan. Karena di dalam firman Tuhan kita akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan dalam program ini kita membahas tentang mendapat perlawanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang membuat banyak orang percaya menjadi kecewa dalam memberitakan Injil, dalam melayani, dalam berbuat sesuatu untuk Tuhan, dalam menyampaikan nasihat bagi orang-orang yang menurut kita perlu, yang seringkali membuat kita tawar hati, yang seringkali membuat orang percaya menjadi kecewa, adalah karena ia mendapat perlawanan. Tapi selalu saya bilang begini, bahwa kita tidak pernah dipanggil untuk menyenangkan hati semua orang. Kita hanya dipanggil untuk berjalan dalam kebenaran. Nah, waktu kita berjalan dalam kebenaran, ada kalanya kita mendapat tentangan, ada kalanya kita mendapat perlawanan, tapi kebenaran itu sendiri akan membenarkan kebenaran itu. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 28, Kisah Rasul pasal 28 ayat yang ke-17, Kisah Rasul pasal 28 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Ini akan kita bahas. Kalau saudara-saudara ada di rumah dan ingin ambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Saudara boleh ambil Alkitab saudara, ambil catatan alat tulis saudara,
sehingga sudah sama-sama mempelajari, mencatat bagian-bagian yang penting, dan itu memberi kekuatan pada saat sudah membutuhkannya. Kisah Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 22, demikian firman Tuhan. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Perhatikan kalimat di sini, meskipun aku tidak berbuat kesalahan. Jadi Paulus sedang tegas pada satu kalimat itu. Aku tidak berbuat kesalahan, namun aku ditangkap. Berarti aku mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang bagi manusia tidak adil. Ayat 18. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat satu kesalahan padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudaraku kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini, maksudnya tentang ajaran yang kau beritakan, kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Jadi ayat ini dengan tegas mau mengingatkan bahwa Paulus menyadari bahwa ajaran yang dia sampaikan dalam kemurnian, dalam kebenaran, tanpa kesalahan, tetapi tetap mendapat perlawanan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini? Yang pertama saya pelajari bahwa jangan mundur hanya karena mendapat perlawanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau niat kita benar, kalau motivasi kita benar, dan kita sudah berdiri di atas kebenaran yang adalah firman Tuhan, lalu kita berjalan dengan cara yang benar, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja kita mendapat perlawanan. Bisa saja kita mendapat perlawanan, tapi jangan sampai kita mendapat perlawanan karena kita salah. Atau mungkin motivasi kita benar, tapi cara penyampaiannya keliru. Atau cara kita membawakannya salah. Nah, kalau karena kesalahan kita mendapat perlawanan, kita memang perlu bertobat, kita memang perlu berubah, kita jangan keras kepala. Tetapi kalau karena kebenaran kita mendapat perlawanan, kita harus belajar menyadari bahwa kita jangan mundur hanya karena mendapat perlawanan. Perlawanan selalu ada. Kenapa? Karena Alkitab sudah bilang, lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti memang iblis itu, musuh kita itu, selalu mau mengadakan perlawanan. Dia mau pakai apa saja, dia mau pakai siapa saja, dan seringkali dia bisa pakai apa saja dan bisa pakai siapa saja. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, di tengah perlawanan bagaimanapun, tetap bertahan dalam anugerah Tuhan. Jangan mundur. Yang kedua, saya pelajaran apa yang kita bisa dapat bahwa Paulus mendapat perlawanan dalam ajaran yang ia sampaikan. Yang kedua, pahami kehendak Tuhan ketika mendapat perlawanan. Jadi selalu saya bilang perlawanan itu baik. Kenapa perlawanan itu baik? Karena di tengah perlawanan kita bisa di-shape, kita bisa dibentuk, kita bisa dikikis, kita bisa diperbaiki. Karena dalam perlawanan kita mulai pahami kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan enggak? Oh, ini kehendak Tuhan. Mungkin kata-kata saya yang salah, ya kan? Atau penampilan saya yang salah. Oh, mungkin cara saya. Ada banyak orang sebetulnya bukan beritanya yang tidak diterima orang, tetapi kadang-kala penampilannya yang tidak diterima orang. Iya kan? Ada banyak orang sak melihat, loh, kok orang Kristen katanya anak Tuhan, katanya kok melayani, katanya bersaksi, tapi pakai rok mini, tapi pakai baju yang terbuka kiri kanan, katanya melayani Tuhan, kok modelnya kayak begitu. Akhirnya buat banyak orang itu batu sandungan. Orang lain bilang, loh, kayaknya orang dunia kok lebih baik, kayaknya orang yang gak kenal Tuhan kok lebih baik gitu kan. Nah, jadi justru di tengah kita mendapat perlawanan, jangan kepala batu, meskipun kita tidak mundur, tapi pahami kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa maksud Tuhan di balik semuanya? Nah, waktu kita mulai setia dengan apa yang Tuhan kehendaki, di situ kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi yang pertama, jangan mundur hanya karena mendapat perlawanan. Yang kedua, pahami kehendak Tuhan ketika mendapat perlawanan. Dan yang ketiga, visi kita dipertajam justru ketika kita mendapat perlawanan. Tahukah saudara, orang-orang yang menghadapi perlawanan itu orang-orang yang sedang dipertajam visinya. Kalau visinya bukan dari Tuhan, di tengah perlawanan dia pasti jatuh. Tapi kalau visinya dari Tuhan, orang mau lawan apapun, saudara-saudara, dia tetap akan tegar berdiri dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidakkah kita pelajari Alkitab yang
berbicara tentang nasihat orang bijak ketika murid-murid Kristus ditentang. Lalu orang bijak ini mulai katakan apa? Orang bijak ini mulai berkata bahwa biarkan mereka, kalau ajaran dari Tuhan, maka siapa kita sampai kita menghakimi. Tapi kalau ajaran mereka bukan dari Tuhan, pasti sebentar lagi akan lenyap. Nah, ini memang mengajar kepada kita bahwa kalau visi kita dari Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlawanan, tantangan, masalah justru akan mempertajam visi itu, sehingga visi itu masuk dalam kuasa kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi justru di tengah perlawanan, di tengah tantangan, di tengah masalah, jika visi kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, visi kita cuma mungkin ikut-ikutan orang, visi kita karena cari keuntungan, visi kita karena lihat orang lain buat begitu, kita juga mau buat begitu, yang kayak begini-begini, cepat goncang. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita pelajari jika kita mendapat perlawanan. Yang pertama, jangan mundur hanya karena mendapat perlawanan. Tetap tegar, tetap setia, kuatkan iman. Yang kedua, pahami kehendak Tuhan ketika mendapat perlawanan, sehingga kita semakin ngerti ini loh yang Tuhan maksud, ini loh yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, pertajam visi ketika mendapat perlawanan. Karena justru dengan mendapat perlawanan, kita ditantang untuk apapun yang bukan dari Tuhan kita lepaskan. Apapun yang dari Tuhan, itu yang kita jalani. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang menghadapi pergumulan, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman kami, sehingga kami di tengah-tengah perlawanan, masalah, tantangan sekalipun dapat terus maju dan memandang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.